Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dari kitab Syama'il Nabiul Mustafa karya Imam At-Tirmidzi, dan masih di bab tentang betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya juga masih hadis yang lanjutan pertemuan kemarin. Ini pertemuan yang bahagian kelima dari bab tentang tawaduk karena hadisnya panjang ya. Pertemuan kita minggu kemarin itu sampai pada pembahasan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memotivasi para sahabat jika ada kebaikan sebuah amal. Ya. Jika ada kebaikan amal, maka beliau orang yang pertama kali mengerjakan dan menyemangati sahabat yang lain untuk ikut mengerjakan. Sebaliknya, ketika ada sebuah kemungkaran, maka beliaulah yang pertama kali mengingkari kemungkaran tersebut dan mengingatkan para sahabat akan bahaya kemungkaran tadi. Dan sudahkah saya contoh ya pertemuan sebelumnya bahwa di antara bentuk kemungkaran adalah laki-laki yang menyerupai wanita, meskipun sekedar iseng, meskipun sekedar lucu-lucuan. Ya, semisal memakai daster untuk main bola ketika lomba 17-an. Ya, main bola silahkan main bola, tidak ada larangan. Having fun, bergembira, olahraga, ya. Tapi tetaplah ada garis batas yang tidak boleh kita lewati. Salah satunya adalah laki-laki menyerupai wanita. Ya, rajulun mutasyabihina lin nisa. Ya, laki-laki yang menyerupai wanita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian afdaluhum indahu ammuhum nasihah. Yang paling mulia menurut Nabi di antara para sahabat, ya, sahabat-sahabat yang paling mulia, orang-orang yang layak dimuliakan bagi Nabi adalah orang-orang yang diukur kemuliaannya dengan ketakwaan mereka. Ya, diukur kemuliaan mereka dengan ketakwaan. Ya, artinya semakin takwa sahabat tersebut, maka Nabi semakin respect. Nabi semakin hormat, Nabi semakin sayang kepada sahabat tersebut. Contohnya apa? Bagaimana perbandingan imannya Abu Bakar dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Kalau jenengan sering dengar hadis begitu ya. Jarang kan mendengar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ia mendengar Nabi bersabda. Betul? Jarang kan? Jarang ya. Yang paling banyak kan Abu Hurairah, Anas bin Malik, ya kan, Aisyah, Jabir, ya, kemudian Abu Dzar, ya, Muaz, Abdullah bin Mas'ud. Nah, kenapa Abu Bakar tidak masuk top 10 perawi hadis paling banyak, tapi justru menjadi sahabat yang paling mulia? Sahabat yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Jawabannya karena level ketakwaannya. Nah, dan level ketakwaan ini bagaimana cara mengidentifikasinya coba? Maka jawabannya dari amal yang tampak. Dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya di kalimat selanjutnya, wa a'zamuhum indahu maziratan ahsanuhum muwasatan wa muzaratan. Yang paling mulia di antara para sahabat itu adalah yang paling bagus amalnya dan paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, terutama kepada Rasulullah, kepada agama Islam, dan kepada mukmin yang lain. Itu yang Nabi paling muliakan. Siapa di antara mereka yang apa? Yang paling bagus amalnya dan paling besar jasanya kepada Allah, Rasul dan agama Islam serta kaum muslimin. Nah sekarang kalau kita mau bandingkan
jasanya Abu Bakar terhadap agama Islam, terhadap Rasulullah SAW, terhadap kaum muslimin yang lain, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, pasti menang Abu Bakar. Kita urutkan dari yang awal-awal. Siapa laki-laki yang pertama kali beriman kepada Nabi? Abu Bakar. Siapa yang pertama kali mengajak orang lain masuk Islam setelah Nabi? Abu Bakar. Lewatnya 5 orang lain masuk Islam. Siapa laki-laki yang pertama menginfakkan hartanya untuk menolong Nabi? Abu Bakar. Siapa yang seluruh anggota keluarganya terlibat untuk menolong Nabi? Abu Bakar. Siapa yang pernah satu hari melakukan semua amal kebaikan ditanya Nabi? Siapa yang tadi membantu fakir miskin, menjenguk orang sakit, meringankan beban orang susah, memerdekakan budak, berzikir, sholat malam, baca Quran? Maka Abu Bakarlah orangnya. Dan siapa pula yang ketika sebuah peristiwa dahsyat, yang mana gara-gara peristiwa ini sebahagian kaum muslimin yang baru aja masuk Islam murtad, bahkan yang sudah masuk Islam guncang imannya ketika Nabi bercerita bahwa tadi malam beliau baru saja melakukan perjalanan panjang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit, lalu sebelum subuh sudah mendarat kembali di Mekah. Semuanya mentertawakan beliau. Orang-orang kafir mentertawakan beliau, mengejek beliau. Orang yang baru masuk Islam kembali berpaling dan murtad. Orang yang masuk Islam mulai guncang imannya, meragukan kebenaran Nabi. Apa iya? Satu-satunya sahabat yang tidak ada keguncangan sedikit pun mendengar kabar ini adalah Abu Bakar. Maka ketika Abu Jahal bertanya, "Wahai Abu Bakar, coba kau dengarkan temanmu ini. Dia mau cerita. Lucu banget ceritanya. Kau mau dengar tidak?" Kata Abu Bakar, "Ayo cerita wahai Nabi." Nabi cerita dari awal sampai akhir, dari mulai beliau diberangkatkan dari Haram ke Aqsa, naik ke langit, kembali ke Haram. Lalu Abu Jahal berkata, "Tuh Abu Bakar, dah dengar cerita semua kan? What do you think? Coba gimana pendapatmu?" Tahu jawabannya Abu Bakar? Abu Bakar tidak hanya berkata, ya mau bagaimana lagi? Memang harus beriman sih. Saya nggak ada pilihan lain. Atau gimana Abu Bakar? Kau beriman tidak? Duh, dibilang nggak beriman ya piye, beriman kok ya piye? Atau gimana Abu Bakar? Kau percaya tidak dengan kisah tadi? Wah, nek koyong gini aku wis angkat tangan. Tidak. Abu Bakar menjawab dengan sebuah jawaban yang layak kita tulis dengan tinta emas. Apa jawabnya Abu Bakar? Inni la usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Aku akan tetap membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Lihat ya, aku akan tetap itu berarti pasti gitu ya. Tetap membenarkan apapun yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima huwa ab'adu min dzalik, meskipun ada kisah atau cerita yang lebih mustahil daripada ini. Kalau ada lagi wahai Nabi yang lebih enggak mungkin, yang lebih impossible daripada yang barusan kau ceritakan kepadaku ini la usaddiquhu. Saya tetap beriman dan membenarkan. Abu Bakar tidak sekedar berkata, "Ya, saya beriman. Ya, saya percaya dengan Isra Mi'raj ini." Sebab kalau cuma di situ, kalau ada peristiwa yang lain, berubah nanti pendapatnya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar menggulung tertawanya orang-orang kafir Quraisy dengan sebuah kalimat yang membuat mereka semua terdiam dan kembali mengokohkan iman orang yang tadinya guncang. Inni la usaddiquhu fima huwa ba'du min dzalik. Saya tetap beriman, saya meyakini bahwa apapun yang dikatakan semuanya benar, bahkan meskipun ada yang lebih mustahil daripada ini. Sampai-sampai ketika Nabi berhijrah dari Mekah menuju Madinah, siapa yang Nabi pilih untuk menemani beliau? Abu Bakar. Bahkan ketika di Madinah, tatkala hendak berangkat ke perang Tabuk, Nabi memotivasi para sahabat untuk berinfak. Kata Nabi,
barang siapa yang mempersiapkan bekal jaisyul usrah, pasukan yang penuh keprihatinan ini, qad aujabalahul jannah, dia wajib masuk surga, kata Nabi. Bukan lagi berhak masuk surga, tapi wajib masuk surga. Maka waktu itu para sahabat pun berlomba-lomba berinfak. Yang pertama kali adalah Utsman bin Affan. Dia datang kepada Nabi membawa 50.000 dirham, menyerahkan 100 ekor onta. Lalu datang dagangannya dari Syam yang baru nyampe Madinah, yang membuat tanah Madinah bergetar saking banyaknya. Ditawar oleh tengkulak Makelar 2 kali lipat ditolak, 3 kali lipat ditolak, 5 kali lipat ditolak, 10 kali lipat ditolak. Lalu mereka menuduh Utsman orang gila. Siapa yang mau beli 10 kali lipat? Nah, kata Abu Bakar, ada. Bahkan bukan 10 kali lipat, ada yang menawar dagangan saya ini 700 kali lipat. Hah? Siapa kui? Makelar mana yang berani beli dagangan 700 kali lipat? Anda beli tanah atau Anda beli mobil lah, ya, mobil second dapat harga pas 100 juta gitu. Lalu ada orang lewat ngeliat mobil jenengan, Pak, saya bayar deh 700 juta. 100 juta kan 700 berapa? 70 miliar. Jenengan langsung bilang apa? Gracia udah penuh, Mas, gak usah nyeleneh dah. Siapa yang mau beli mobil saya 70 miliar? Kata Abu Bakar begitu, kata Utsman begitu. Ada yang mau beli ini, saya indak bertransaksi 700 kali lipat. Mereka bertanya, siapa? Utsman berkata, Allah. Bahwa sedekah yang satu Allah cabangkan menjadi 7, satu cabang menjadi 100 ranting, 700. Maka semua ini aku dagangkan dengan Allah, aku berbisnis dengan Allah, yakni aku infakkan semuanya. Maka Nabi berkata, setelah ini tidak ada kecelakaan bagi Utsman. Setelah ini Utsman pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, yakni dipastikan surganya. Datang Umar dengan setengah hartanya, Abdurrahman bin Auf, semuanya menyerahkan harta. Datang giliran Abu Bakar, dia membawa hartanya dengan cara baju gamisnya dilipat seperti ini. Nah, gitu. Ketika sahabat yang pakai karung banyak gitu, Abu Bakar cuma baju gini dilipat begini, datang kepada Nabi. Lalu ketika Umar ditanya Nabi, wahai Umar, kau bawa ini untukku, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar berkata, kamitslihi, ya seperti ini juga. Artinya Umar membagi dua hartanya, setengah untuk dia infakkan perang Tabuk, setengahnya untuk keluarganya dia jaga. Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau siapkan untuk keluargamu? Ia berkata, Allah wa Rasuluh. Saya tinggalkan keluarga saya terhadap Allah dan Rasul. Artinya tidak ada lagi yang tersisa di rumah. Maka Umar berkata, demi Allah, sampai mati aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Sampai-sampai ketika Umar dan Abu Bakar pernah gelut dalam arti tengkar, sebenarnya yang salah waktu itu adalah Abu Bakar yang salah. Umar yang kadung emosi itu mencela Abu Bakar. Jadi Umar, meski dia kan di posisi yang benar nih, ngototnya Umar itu seperti mencela Abu Bakar. Maka Abu Bakar gak terima. Kata Abu Bakar, aku bawa ucapanmu itu kepada Nabi. Langsung Umar, dek. Wah repot iki. Woi Abu Bakar, tolong, jangan. Kita selesaikan di sini aja. Enggak. Kau sudah melampaui batas soalnya. Aku kan sudah ngaku salah.
Tapi kau terus ngelunjak. Aku ngaku salah lagi, kau tetap emosi. Dan kau sampai mengeluarkan kata yang tidak pantas untukku. Aku bawa ucapan kepada Nabi. Umar bingung lah, kepriwe gini. Duduklah Umar memikirkan, aduh piye ki. Lalu Abu Bakar datang. Ketika Abu Bakar datang, Nabi menyambutnya, lalu meminta para sahabat untuk memberi jalan kepada Abu Bakar, karena pasti ada sesuatu yang penting mau disampaikan Abu Bakar ini. Abu Bakar cerita, wahai Rasulullah, tadi saya berbuat salah kepada Umar. Oh iya, kau sudah minta maaf? Sudah, baguslah. Tapi masalah wahai Nabi, Umar terus menerus ngotot. Bahkan Umar melakukan kata-kata yang tidak pantas untukku. Nabi langsung marah, merah muka Nabi. Mana Umar ini? Melihat wajah Nabi yang merah, Abu Bakar malah takut. Udah Nabi, saya sudah maafin Umar kok. Udah, masalah aja. Tadi ngadu gitu loh. Udah Nabi, pon cekap. Enggak, kata Nabi. Mana Umar ini? Umar yang tertinggal di belakang karena bingung, disusul oleh anaknya. Babe, kenapa? Wah, iki repot iki. Kenapa? Abu Bakar ngadu kepada Nabi. Wah, iki wis tenan iki. Lalu apa kata Nabi? Nabi marah, mencari dirimu. Waduh. Ya sudah, Umar bersegera menemui Nabi. Ketika Umar sudah terlihat, wajah Nabi makin merah. Abu Bakar yang melihat Nabi betul-betul marah, dipegang tangan Nabi begini. Pun cekap Nabi. Udah. Jangan marah lagi Umar. Jangan marah lagi. Sudah cukup. Enggak, kata Abu Bakar. Enggak, tunggu Umar masuk. Begitu Umar masuk, apa kata Nabi? Abu Bakar bagian dari diriku. Umar langsung kicep. Abu Bakar bagian dari diriku. Siapa yang menyakiti dia berarti dia menyakiti diriku. Lihat bagaimana pembelaan Nabi kepada Abu Bakar. Artinya Nabi SAW memuliakan semua sahabat, akan tetapi derajat pemuliaannya sesuai kadar amal dan iman. Dan Abu Bakar menempati urutan pertama. Ya. Baik, itu yang pertanyaan Hasan bin Ali kepada ayahnya bagaimana Nabi di luar rumah. Sekarang bagaimana Nabi di majlis. Fasa'altuhu an majlisihi. Aku tanya kepada ayahku bagaimana Nabi ketika di majlis. Di majlis maksudnya ngumpul-ngumpul begitu ya. Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan, bagaimana Nabi duduk dan seterusnya. Jadi ini yang ketiga ya. Kalau yang pertama apa? Bagaimana Nabi di rumah. Nabi membagi waktunya berapa? Oh, alhamdulillah masih ada yang ingat. 3. Untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk fokus ibadah. Kemudian Nabi ketika di luar rumah, ya kan? Sudah kita jelaskan 2 pertemuan. Nah, sekarang bagaimana Nabi ketika di majlis? Faqala, maka ayahku berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikrin. Nabi itu kalau ngumpul-ngumpul, entah itu sambil duduk, entah itu sambil berdiri, beliau hiasi majlisnya dengan zikrullah. Apa yang dimaksud dengan zikrullah ini? Apakah semuanya nggak saling ngomong, hanya berzikir? Udah Abu Bakar, Umar, Utsman ngumpul yuk ngapain? Subhanallah, subhanallah. Apakah begitu maksudnya? Bukan. Terus maksudnya gimana? Pertama, Nabi SAW senantiasa menyebut-nyebut nama Allah. Contoh, ketika bersin, Hajim, alhamdulillah. Jadi gak cuma waheng, Hajim, alhamdulillah. Kemudian ketika beliau mendengar kabar duka, innalillah. Beliau takjub kepada sesuatu, masya Allah. Beliau melihat sesuatu perkara yang beliau benci, subhanallah. Nah, terjadi kepada beliau dan sahabatnya sesuatu yang tidak sesuai target, qadarullah wa ma syafa'al, atau alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini maksudnya. Ini maksud pertama, bahwa Nabi sering menyebut-nyebut nama Allah. Yang kedua,
Zikrullah di sini maksudnya apa? Bahwa Nabi membatasi majelis tersebut pada perkara-perkara apa yang diridhai Allah saja. Jadi mengingat Allahnya, mengingat dalam hati maksudnya. Jangan sampai majelis beliau itu berisikan maksiat dan dosa. Jadi Nabi ingin majelis beliau dan sahabatnya itu majelis yang dihiasi dengan amal. Kalaupun selain amal ibadah akhirat, minimal perkara yang menguntungkan dunia. Ya, entah itu perkara kesehatan, ya, perkara menanyakan kabar mereka yang sedang sakit, perkara strategi militer, perkara pembangunan masjid, ya, rumah untuk orang-orang fakir dan semisalnya. Itu yang dimaksud zikrin. Yang ketiga yang dimaksud zikrin adalah beliau senantiasa membuka majlis dan menutup majlis dengan berzikir. Kalau membuka majlis gimana? Dengan zikir. Ini yang kita kenal dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih dan seterusnya. Terkadang beliau hanya menyingkatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini yang dimaksud membuka majlis dengan zikir. Adapun menutup majlis dengan zikir bagaimana? Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bahkan dalam salah satu hadisnya beliau berkata, ya, tentang keutamaan atau fadilah dari doa kafaratul majlis. Beliau bersabda, "Ma jalasa qaum majlisan lam yadhkurullah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim." Tidaklah sekelompok orang ngumpul-ngumpul, ya duduk-duduk gitu ya. Kemudian tidak ada menyebut nama Allah dan tidak bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tiratun, melainkan ya majlis tersebut seluruh penghuninya rugi. Baik yang berbicara, yang mencatat, yang menyimak dan mendengar. Semuanya apa? Taratun, rugi. Fa in syaa'a 'adzabihim wa in syaa'a ghafara lahum. Terserahnya Allah. Allah menghukum mereka atau mengampuni mereka. Jadi jangan menganggap sepele doa penutup majelis. Ini harus dijadikan kebiasaan gitu loh. Anda rapat, meeting, ya. Ustaz, tapi kalau rapatnya rapat umum bagaimana? Rapat warga yang di situ ada orang agama yang lain. Maka setidaknya minimalnya kita yang membaca untuk diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita tidak termasuk golongan sebagaimana kata Nabi ini, rugi. Ya, nah ini adab Nabi di majlis, jadi dipenuhi dengan zikir. Faedah yang lain bahwa yang dimaksud majlis Nabi dipenuhi dengan zikir adalah majlis Nabi itu tidak berisi hal yang sia-sia, apalagi dosa dan maksiat. Ya, ghibah, namimah, fitnah itu nggak ada di majlisnya Nabi. Free dari perkara-perkara tersebut, terbebas. Nah, terkadang kita ini ngobrol yang aktualnya 10 menit, tapi mulai menit ke-11 yang dibahas itu orang, person yang kita bahas. Dan memang ngobrol itu biasanya akan betah berlama-lama kalau yang dibahas itu orang lain gitu. Biasanya mukadimahnya begini. You, nah, ini perempuan orangnya mak-mak ya. You kertas boten.
Mbak Yu, tak kandani yo, tapi ojo kondo-kondo wong liya. Nah niku muqaddimatul ghibah. Biasanya setelah itu akan membahas seseorang. Maka kita yang berada di majlis, tadinya obrolannya lurus, lempeng, apik, tiba-tiba ada yang mulai nyeletuk. Jeng, ngertos betul, yu markonah kai. Nah kalau sudah mulai bahas orang, pilihan kita cuma dua. Pilihan kita cuma dua. Pilihan pertama, ingatkan, you pun betul sah. Nggak enak kita ngomongin orang lain. Mending ngomongin masakan. Ini menunya, resepnya apa, biar suami kita seneng. Atau minimal ngomongin, kita nih emak-emak, lemak kita udah terlalu banyak nih, yuk olahraga yuk. Bareng-bareng apa kayak gitu, tenis kayak, badminton kayak, padel kayak. Daripada ngomongin orang. Kalau ternyata tidak mampu atau keadaan majelis sudah kita koreksi namun tetap saja berlanjut, kita pilih pilihan yang kedua. Apa itu? Check out. Keluar dah. Pun Bu, kalau mulai rumiin. Loh. Tidak pun di seru-serunya ya. Waduh. Itu pilihan kedua. Jangan ambil pilihan yang ketiga. Menang-menang ngurungoke ya aku bilang. Menang tapi sampai selesai. Khatam. Ya, ini syaitan diam namanya. Kemudian wa iza intaha ilal qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis wa ya'muru bidzalika. Bahwa Nabi SAW ketika hadir di sebuah majlis, maka beliau mengambil duduk yang paling belakang, dari urutan yang belakang itu loh. Bukan datang awal tapi belakang duduknya, bukan. Jika beliau datangnya belakangan, maka beliau mengambil antrian yang terakhir itu loh. Beliau tidak akan melompati, menyela orang yang sudah dapat duduk di depan. Padahal kira-kira untuk sekelas beliau ada sini pewajaran bagi kita. Beliau kan Nabi. Tapi tidak. Beliau berdakwah lewat contoh nyata, lewat amal. Nih, aku seorang Nabi loh, seorang Rasul loh. Tapi ya kalau datangnya belakangan, ya belakangan. Nah ini pelajaran dasar kita apa? Antri. Ya. Jangan mentang-mentang kita punya kedudukan, punya ini, jok mau dilayani lebih duluan daripada orang lain. Nah itu viral tau kemarin. Mentang-mentang keluarga pejabat masuk ruang IGD. Namanya masuk ruang IGD, tindakan dokter itu kan, pasien kan dibagi 3 keadaannya kurang lebih. Pertama, kritis dan darurat. Artinya harus ditangani saat itu juga. Siapapun orangnya, mau raka jelata kayak, mau pejabat kayak, mau bupati, mau pak pati. Kalau dia memang kondisinya kritis dan darurat, masuk garis merah, ditangani pertama kali. Meskipun datangnya belakangan. Tapi kalau kondisinya cuman garis hijau, ya, cuman gara-gara apa misalnya, keserimpet atau kena kaki meja, atau jempolnya ketelindes kaki meja, atau kepalanya pas berdiri kena ujung jendela, puk, ke IGD, atau emak-emak cincinnya nggak bisa lepas. Ini kan bukan kritis dan bukan darurat, ngono loh. Ya sudah, Ibu silakan tunggu dulu. Kan ini karena mentang-mentang keluarga pejabat marah-marah ke petugas medis. Lihat akhlak Nabi ini. Kalau memang datangnya belakangan, ya belakangan saja. Ini terkadang nih, maaf nih ya, biasanya yang suka nyela antrian itu emak-emak ketika beli sarapan pagi. Bener gak?
Ini jadi korban. Emak-emak ini paling seneng nyela antrian tuku sarapan. Kenapa saya bilang? Ya saya korban. Saya nggak pernah izinkan istri saya yang beli sarapan antri. Kenapa? Istri saya itu orangnya suka ngalah. Oh gitu, monggo. Wah kiamat ini baru bisa saya. Nggak, kamu di rumah aja, masih yang beli. Jadi saingan saya mak-mak semua ini. Nah mereka ini ngapunten loh ya, nggak semuanya, tapi banyak. Trik mereka tuh begini, saya kasih tahu ya. Trik mereka, datangnya terlambat ya, datangnya belakangan. Enten tempe, jelas-jelas di depannya sudah ada. Enten sayur napa niki? Oh, nggih, lah kula niki mawon nggih. Nah, awalnya bertanya. Kenapa sih nggak bisa antri? Kalau memang buru-buru, datangnya kemarin. Kemarin kejauhan ya. Alasan klasik, anak mau sekolah. Lah, dia kira saya beli situ untuk anak saya nggak sekolah, po. Kalau alasan anak sekolah, kita semua anaknya sekolah. Suami mau kerja, lah dia kira saya pengangguran, po. Sering saya adu debat dengan mak-mak. Istri saya tuh nggak mau, malas dia. Udah mas gini, oh nggak bisa. Lu jual, gua beli. Yang lucu lagi, saya pernah antri BBM di Jalan Wates itu kejadian. Itu benar-benar kocak banget. Pas waktu itu harga BBM naik gitu ya, antrian cukup panjang. Lalu ada emak-emak nih, nggak pakai helm, motornya nggak ada spion, berarti dia akamsi biasanya, ya, atau akamsi, akhwat kampung sini, kan emak-emak kan, datang, set, kita waktu itu 6 antrian sepeda motor, yang ke-7 saya, di depan saya 6, salah satunya termasuk yang sedang ngisi, ibunya langsung nyela, wih, jejer sama yang paling depan, wih. Oh, saya waktu itu positive thinking, husnuzan, mungkin mau nuker duit, ya kan wajar aja, gak apa-apa sih kalau mau nuker duit. Ternyata nggak mau ngisi bensin. Nah, yang di depan saya antri 3 tempat tuh ngelekson, blin, bu, antri bu. Mak-mak kayak gitu biasanya muka tembok, pura-pura nggak dengar, pura-pura budek, masang muka kecut gitu loh. Lah saya nggak terima lah. Udah capek perjalanan malam-malam pulang kerja, rumah saya waktu itu di Kulon Progo, disela barisannya, BBM naik, ini kan puncak semua stres ini. Saya tarik motornya yang bagian, tahu kan pegangan motor itu kan, mundur, saya bilang dari belakang antri. Oh kata dia, bu yang secahno mungkin ngalah karo, waduh. Bu, harusnya yang tua ngasih teladan, ngasih contoh kepada yang muda. Nah, satu kalimat yang keluar yang bikin saya bingung antara marah atau ketawa. Tahu apa dibilangnya? Mas, ini anak saya loh yang ngisikan bensin. Maksudnya anak dia yang petugas. Tahu ya, petugas SPBU itu. Saya bilang, anak ibu yang punya SPBU sekalipun saya gak peduli. Jangankan cuma yang ngisi ini, jenengan yang petugas yang punya SPBU ini, I don't care at all. Saya tidak peduli, antri. Habis itu dibantu, maksudnya disupport oleh cheerleader yang lain. Gitu loh, antri. Tapi nggak ada yang mau aksi, mungkin karena emak-emak itu loh. Saya katakan nggak semuanya, tapi sering ketemu ya emak-emak. Iya, tolonglah. Jangan merasa si paling spesial. Tapi saya juga paham kalau memang ada emak-emak hamil atau bawa bayi berdiri antri, saya duluan kan kok. Gitu. Antrian saya kasih kepada beliau, nggak masalah. Kita tuker. Ibu antrian ke berapa? 7. Wah, saya ke-5. Pun ibu mawon. Wanita hamil melahirkan, simbah, nggak apa-apa. Gitu. Kita kasih peluang, kelepangan untuk mereka. Tapi kalau
sehat ginu-ginu. Ya. Kalung emas iki cincin oke, nyela antrian. Wah. Ya. Lihat Nabi ini tuh loh, Nabi loh, contoh kita Nabi. Ya, wallahu taala bissawab. Barakallahu fiik. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.